kecil itu kan teman masih bisa. Nah terus pas pindah di rumah kontrakan yang kecil kan udah saya udah ya kayak gitulah kebelah tamunya jadi kayak gitu kan kesini nabrak anak saya bilang wah nggak asik rumahnya kecil nggak buat sepedaan itu pun ngontrak dalam hati. Nah jadi itulah motivasi saya, waduh gila ini memang harus benar-benar harus berubah. Jadi saya waktu itu sisa duit cuma 20 juta, itu utang masih banyak loh. Sisa duit 20 juta, kemudian saya buka waktu itu nyewa tempat untuk usaha. Usaha saya sebelum udah saya lepas semua, saya tutup semua gitu loh. Saya sampai take over pokoknya gimana caranya mengurangi utang sebanyak-banyaknya, itu pun utang nggak lunas. Jadi menyedihkan, saya tuh nggak punya apa-apa nih, utang masih banyak gitu loh aku. Nah akhirnya nyewa tempat itu cuma 3 juta itu untuk jualan parfum isi ulang. 20 juta tak pakai nyewa tempat 3 juta buat etalase, pakai sisanya dagangnya itu buat parfum isi ulang. Ya bisa dibayangin sewa tempat 3 juta itu besarnya seberat kayak apa? Kecil banget. Kecil banget. Tapi karena saya memang ya untungnya ketika saya ngontrak itu pindah tempat itu kayak menghilangkan jejak. Tukang tagih sudah nggak bisa nyari saya. Tukang tagih kan nyari nggak nemu ini gimana gitu, handphonenya ganti aman kan? Nah, udah nggak ada. Nah, kayak menghilangkan jejak, itu pikirannya tenang gitu. Nah, yang penting ada usaha kecil-kecilan yang bisa untuk makan dulu lah, istilahnya hanya untuk makan aja. Tapi nggak bisa untuk apa, pengusaha hari cuma dapat 50.000 paling. 50.000 itu modalnya berapa yang bisa untuk waduh itu paling menderita. Jadi saya kalau dibilang mulai dari minus lah, waktu tahun 2011 itu ngalami minus, nggak punya apa-apa tapi punya utang. Nah, kalau yang masih punya ada rumah, ada aset yang masih itu masih punya utang berarti masih ada. Saya itu udah nggak ada aset tapi masih punya utang ya. Nggak punya aset, utangnya masih banyak. Iya masih banyak masih. Nah tapi ya alhamdulillah lah Allah berikan jalan untuk saya untuk berubah. Akhirnya ya kalau singkat cerita sih 2011 saya jatuh betul-betul, itu semua aset sudah saya jual kan di 2011. Tapi alhamdulillah di 2012 itu sudah membaik, 2013 malah sudah punya restoran gitu ya. Restoran. Nah, terus saya pulang, saya belum sempat rumah. Saya sebenarnya di Jalan Magelang yang saya bilang rumah saya itu kan rumah orang tua. Nah, saya terus udahlah, kebetulan bapak saya waktu itu, ibu saya udah lama meninggal. Bapak saya sakit-sakitan di rumah itu nggak ada yang ngurusin, ya udah saya akhirnya pulang ke rumah orang tua. Nah, tapi saya ada duit, pikirannya kan untuk usaha, nggak mau mikir punya duit untuk beli rumah itu nanti dulu gitu kan. Alhamdulillah 2013 saya punya, sebenarnya di 2011 ketika saya bangkrut, istri saya buka parfum, saya malah dengan teman berpartner buka usaha properti perumahan terus sambil jadi makelaran tanah ya biasa kan. Nah kemudian 2011 itu juga akhirnya saya jadi agen asuransi ya, saya pernah jadi agen asuransi itu 2 tahun sampai 2013. Nah, disitulah saya mendapatkan ya alhamdulillah kalau rezekinya ya lumayan, tapi utang nggak tak pikir Pak. Utang saya lagi nggak mau mikir utang, tak anggap saya kayak nggak punya utang gitu, itu tak bayar sesuk. Kalau ada duit, jadi memulai dari nol sebenarnya minus sebenarnya. Nah baru setelah saya ada rezeki buka restoran, ada penghasilan, nah itu mulai saya bayar utang lagi. Mulai bayar, jadi hampir 2 tahun tuh. Nah digulai rawono aset nggak ada yang di utangnya mayoritas kartu kredit. Tapi akhirnya ya saya selesaikan semua, saya inikan semua. Nah malah nambah hutang lagi, mulai nambah hutang resmi lagi tuh. Ini hutang lagi ke restoran itu. Nah alhamdulillah sebenarnya sih saya buka restoran itu di bulan Maret 2013. Waktu itu di bulan Desember 2013 saya diajak ikut travel umroh haji. Mendirikan itu? Enggak, ikut aja gitu.
sampai 2017. Nah dari situ alhamdulillah ada rezeki juga, akhirnya tanah bagian orang tua yang warisan dalam perjalanan itu orang tua bapak saya meninggal, akhirnya kan jadi waris kan. Nah akhirnya saya beli semua itu rumah sana. Tapi saya masih utang banyak sih, utang saya masih miliaran. Miliaran gitu Mas ya. Loh saya waktu bangkrut utang saya 6 Nah, yang miliar. tinggalan yang lama. 6 miliar itu tak jual. Karena kan utang itu kalau nggak dibayar, jadi gini, teman punya utang misalnya nih ya, rumah ini tinggal utang 100 juta. Rumah ini harganya 200 lah gitu. Nah sampai nggak bayar kan utangnya so muda gitu kan. Mana kartuan. Jadi ketika rumah ini akhirnya dijual laku 250 tapi utangnya wis dadi kayak 180 juta ya kayak gitu. Jadi dulu itu kejadian begitu. Jadi rumah saya jual itu saya sisanya tinggal dikit banget karena kena benda bunga. Ini nggak kapok. Luar biasa ya. Begini utang lagi kan. Setelah itu kok ngajukan utang lagi. Nah terus ya alhamdulillah lah di 2017 akhir itu saya memang diundang sama Gus Najib. Kayak beliau sudah almarhum, dia pemilik pesantren Lukmania. Bulan sudah sering bukan santrinya saya, tapi kalau silaturahmi udah kayak teman karena kebetulan masih muda hampir seusia gitu, malah tuaan saya dikit. Jadi kalau ngobrol itu udah kayak teman, sering main ke rumah, dulu sering main ke rumah gitu. Nah tapi di akhir 2017 saya diundang, ditanya ini akhir tahun ada acara enggak? Bahasa Jawa tapi ya. Nonton acara mboten nonton Gus, enggak ada acara. Udah main aja ke pondok. Udah main ke pondok. Ternyata itu ada pengajian tentang riba, itu benar-benar luar biasa. Begitu saya tahu itu riba itu dosanya kayak gitu, lemes saya. Jujur aja saya lemes. Lah gimana, kita ini kan juga pengen selamat dunia akhiratnya, ya kan? Saya tuh tiap tahun berangkat umroh dari tahun 2013 mulai ada rezeki kan, ya memang belum kan ya, tapi berangkat umroh, berangkat 2017 berangkat haji kan seneng. Nah, katanya itu meskipun untuk umroh untuk haji itu tertolak pahalanya gitu. Karena sumbernya haram, katanya gitu sih. Wah saya tuh lemes lah, terus buat apa saya sebenarnya di dunia ini? Gua sudah kerja keras banting tulang, utang, bayar utang aja pusing, akhiratnya juga masalah kan, jadi kayak nggak ada gunanya saya itu. Betul nggak? Betul. Kita kan benar kan, kita ini kan pengen doa kita kan selamat dunia akhirat. Lah dunia kita sudah banting tulang kayak gitu, nganti mumet tenan loh bayar utang rekoso. Ternyata akhiratnya juga nggak aman kan gitu kan. Tertolak lah ya. Nah, makanya saya wah ini masalah besar ini gitu. Saya mulai mikir nih gimana ini, berarti harus menyelesaikan utang saya semua. Tapi kalau menyelesaikan utang saya, jujur saya punya restoran tuh bagus, memang habisnya 5,5 miliar. Makanya nambah utang lagi. Itu bukan tanah saya tanahnya sewa 20 tahun. Nggak bisa dijual, biasanya cuma dioper kontrak. Wah, Jawa tak oper kontrak restorannya. Lah aku penghasilan dari mana? Selama ini yang buat bayar hasil dari restoran. Nah, mulai pusing itu. Nah, kemudian ya alhamdulillah lah itulah. Jadi jalan itu kadang kita nggak ngerti, Pak. Jadi kalau kita meyakini bahwa selama ini kita berdoa kemudian ada jalan, ya tinggal kita berpositif aja, insya Allah itu memang jadi jalan kita. Jadi saya tiba-tiba dimasukkan di grup WA, mungkin sebagian udah hafal, tahu lah cerita saya dimasukkan di grup WA. Yang memasukkan saya ke grup WA saya nggak kenal, nggak tahu kan. Cuma di situ ada banyak lah kalimat-kalimat. Kalau presentasi WA itu kan banyak, kadang-kadang kita nggak baca lah. Saya nggak baca, cuma saya lihat video itu. Ada 2 video yang saya sangat terkesan tuh dengan 2 video. Video pertama mahasiswa 1,5 bulan dapat mobil 150 juta. Video kedua ibu-ibu 2 bulan dapat 2 mobil yang 150 juta dan dapat 1 Fortuner. Dulu kan namanya Fortuner, istilahnya bukan Pajero. Fortuner 500 juta, 2 bulan dapat 800 juta, itu bisnis apa? Kan penasaran saya. Aku ada restoran saya cuma 80 juta sebulan kok rata-rata. Itu entek membayar utang ya tinggal sisa dikit untuk hidup lah. Nah ini kok ada bisnis kok tak lihat modalnya kecil tapi hasilnya kok kayak gini nih, ini apaan gitu. Akhirnya yang masukkan saya siapa kan tahu nih, kalau kita dimasukkan oleh siapa kan tahu kan kalau di grup itu.
Tak japri, tak lihat fotonya keren, pakai jas, pakai dasi gitu. Tak japri, tak ajak ketemu. Ternyata dia orang Gresik. Orang Gresik. Waduh, gimana ini saya mau ketemunya, saya di Jogja. Tapi karena saya penasaran, saya tinggi, kok usah 2 bulan untuk 800 juta, 1 bulan 150 juta loh. Kalau 1,5 bulan 150 juta itu bayangan saya kan sebulan 100 juta. Berarti udah lebih tinggi daripada restoran saya gitu loh. Nah udah, saya ngalah aja lah, saya yang ke Surabaya. Jadi saya sama namanya Naufal itu ketemunya di Surabaya di Juanda. Jadi saya cuma naik pesawat dari sini sampai sana jam 2, kita janjian ketemu jam 3. Terus saya udah beli tiket pulangnya jam 6:30 malam. Nah, tapi janjian jam 3 dia datangnya agak molor 3:30 karena waktu itu sampai di sana itu memang masih gerimis. Jadi mungkin pas hujan ya. Jadi waktu saya sampai sana saya keluar nunggu di restoran yang di luar itu masih gerimis. Jadi dia agak terlambat waktu itu 3:30 dia baru nyampe gitu. Tapi begitu nyampe kaget saya. Karena datang 2 orang anak kecil pakai seragamnya putih abu-abu. Nah, itu anak SMA ternyata. Yang datang anak SMA sudah begitu saya bayangkan kan membayangkan kan yang saya temui kan orang sukses. Betul. Nah, itu anak SMA aja ternyata ya naik motor lagi kan. Wah, basah celananya separuh. Iya. Nah, saya lemes bener. Tapi Keliru ya itu. ini kayaknya gitu. Keliru ini kayaknya. Iya, saya pikir keliru, makanya saya jengkel waktu itu sebenarnya. Wah, ini kok ternyata anak SMA. Jengkel saya. Jengkel. Makanya waktu saya nanya pun saya enggak, mungkin ya orang jengkel itu kan ekspresinya atau nadanya juga. Mungkin dia anak kecil kan ketemu orang tua kok galak gitu kan. Grogi juga ditanya nggak paham juga. Tapi ya itu saya nggak mau pusing-pusing lah, udahlah. Nah, apalagi waktu itu kan ya saya saya punya anak SMA juga. Tapi dia kelas 3, anak saya kelas 2, tapi anak saya kan nggak pernah mikir cari duit. Jadi ini ada anak SMA lagi cari duit, nah gitu kan. Terus ya saya juga seneng kan, dulu suka ngajari orang gimana biar jadi pengusaha gitu. Ya udah akhirnya nggak paham juga saya ambil reguler waktu itu. Pertama kali ambil reguler, terus dikasih produk. Tapi dia nggak bawa produk, dia ngambil dulu tapi temennya tak suruh ninggal buat jaminan gitu. Nanti kalau pergi semua nggak balik lagi kan saya mah bilang gitu. Juga produk. Nah, itu terus dapat flip chart, dapat produk seperti itu. Ya udah, dari flip chart itulah yang saya pelajari. Saya pulang 6:30 malam sambil nunggu pesawat, saya baca di pesawat, saya baca pulang, saya baca, kayaknya menarik banget gitu. Kan flip chart itu menarik kalau menurut saya ya. Saya lihat gambarnya, rumah, mobil, solusi lunas hutang. Bacanya pelan-pelan satu halaman itu dipikir ini maksudnya gimana, kira-kira gimana itu paham Pak. Tapi kalau dibaca pengen cepet nggak bisa. Kalau kan saya tuh membaca satu ini maksudnya gimana, saya pikir-pikir ini kayak apa gini, coba saya lihat halaman kedua terus ini. Nah itu akhirnya ya lama sih, belajar sendiri itu kan lama, beda kalau sama dijelasin orang yang paham. Tapi ya alhamdulillah lah, jadi begitu saya sampai Jogja, kayaknya saya semakin tertarik, ini keren banget ini. Terus kan ada itu tulisan itu ajak 2 bantu 2 itu di flip chart itu kalau sekarang masih ada nggak ya? Udah lama nggak buka flip chart saya. Masih ada. Nah itu kan ajak 2 bantu. Bu, sini Bu, Ika. Sudah belum? Belum. Yang itu ada nggak? Nggak ada. Belum ada ya? Ya. Pemrubutan setengah jam lagi paling. Oh ada lebih kayaknya. Nah, ajak 2 bantu 2. Kok cuma kerjanya cuma gini ngajak 2, bayangan saya ini. Udah cuma ngajak 2 sehari juga selesai saya. Ya saya di pikiran saya itu gitu, cuma ngajak loh bukti. Kenapa? Ini modalnya cuma waktu itu masih 1 juta sih, waktu saya masih 1 juta. SW. Masih SW 1 juta. Bayangan saya, ini cuma modal paling tinggi cuma 31 juta. Nah, saya ini ngajakin orang utang saja pada mau. Saya ngajakin dulu pernah bisnis bareng-bareng modalnya ratusan juta juga pada mau. Ini cuma modalnya 31 juta paling tinggi. Lah masa sih teman-teman nggak pada mau? Pasti mau. Saya pikir kalau cuma 2 sehari selesai, tak undang sebagai berapa orang pakai kalau cuma 2 selesai. Bayangan saya begitu, tapi saya takut kalau ini bener apa enggak nih. Jangan-jangan saya salah memahami kan gitu kan. Udah saya lihat kantornya di Bandung,
saya malam hari, jadi saya pulang 6:30 malam dari Surabaya, Pak nyampe rumah itu kurang lebih jam 8 ya. Ya, kurang lebih jam 8 atau jam 8 lebih dikit, tapi saya sekitar jam 9-an ya. Saya langsung ke stasiun Tugu. Saya cari tiket naik kereta, dapatnya jam 12:30 malam. Udah saya berangkat ke Bandung. Nah, itu. Nah, di Bandung ketemu Pak Suroto. Dijelaskanlah oleh Pak Suroto itu marketing plan-nya itu. Tapi saya nggak kenal Pak sama Pak Suroto, cuma dia itu orang yang baik lah menurut saya. Karena waktu saya sampai sana, tempat duduknya dulu nggak kayak gitu loh, kantornya beda lah ya. Kalau sekarang malah nggak ada ruang tunggunya ya, mau ke reception langsung ini ya. Kalau dulu tuh kan masih banyak kayak bank itu, jajar itu. Ya Mas, waduh kok penuh ini Pak Suroto, kalau mau duduk silakan lah. Langsung saya tanya dia, saya cuma mau tanya ini Pak. Oh ya boleh. Diajak misalnya kalau di rumah ini, ya kayaknya terus diajak ke gazebo gitu loh. Oh berarti kan orang lama, dia tahu tempat yang kosong enak untuk jelasin. Ya itu dijelaskan. Wah bener ya, sedikit banyak yang saya pelajari ternyata betul, berarti keren banget ini Jak 2 Bantu 2. Nah terus saya tanya Pak Suroto, jadi kalau sekarang ini kita ditanya, lah Bapak dapat apa, itu biasa. Karena saya dulu juga nanya Pak Suroto, lah Bapak sudah berapa lama? Kalau saya nanyanya itu dulu, oh saya 11 bulan, oh 11 bulan. Lah selama 11 bulan sudah dapat apa Pak? Ya baru 3 Fortuner, 8 Mobilio gitu. Kaget saya, 11 bulan 11 mobil dian gitu. Beneran kaget saya. Gila nih, 11 bulan 11 mobil, ini berarti orang hebat banget ini. Kan gitu. Wah saya tanya lah Bapak latar belakangnya apa Pak? Wah saya mah tukang bakso gitu. Saya kan tak percaya, yang bener Pak, iya saya tukang bakso. Pikir jangan tukang bakso itu kayak gini gitu. Bagi yang punya restoran. Bagi saya ini punya restoran, punya rumah makan. Termakan. Gagah saya. Nah waktu itu Pak Suroto, terus saya nanya Pak, biar bisa cepat seperti Bapak gimana caranya? Jawabnya dia cuma begini, ambil stokis, kan dulu namanya stokis. Ambil stokis, sudah stokis kan? Saya kan belum, baru reguler. Tapi gara-gara yang nanya tukang bakso, saya jawab, oh sudah. Gengsi. Gengsi kan, Masa pemilik restoran kalah sama tukang bakso? sekarang namanya priority, dulu namanya stokis. Itulah. Terus saya diajak ketemu Pak Febrian. Waktu mau diajak saya deg-degan, waduh, jangan-jangan ketahuan bohong saya ini. Itu benar-benar deg-degan saya ketika, oh ya udah kalau gitu tak ajak ketemu Pak Febri. Malah deg-degan saya, bukan seneng. Ketahuan bohong gimana ini, wah pikiran saya udah kacau itu. Nah tapi ternyata di ruangan, setelah masuk ruangannya Pak Feb, ya, pokoknya kantorku udah berubah lah, dalamnya udah nggak kayak dulu lah. Jadi jangan bayangkan kantor yang sekarang ya, kantor dulu itu standar banget, kalau sekarang udah. Nah ya. Pamit dulu. Siap Bu Ika. Wes stop lah ya. WA tadi ya. Oh oke, nanti kita lihat. Ya, siap. Nah, terus ya itu tadi pas ruangannya kayak gini. Ya, tapi ini ada kursi ya, duduk ya. Ya gitu. Pak Feb lagi ngomong, ternyata saya masuk dalam loh, ternyata banyak orang begini. Baru cerita dengan banyak orang itu. Tak pikir cuma saya ketemu sendirian berdua sama Pak Suroto, saya pikir. Tapi ternyata rame-rame, alhamdulillah. Maka misalnya saya masuk begitu, ya cuma dikenalin sebentar, saya cuma gitu. Misalnya ada orang masuk dikenalin, saya kan nggak juga, karena masih banyak kan saya nggak fokus ke dia. Ya yang Pak Feb waktu itu ya cuma senyum aja udah, terus ngobrol lanjutin cerita. Nah, kira-kira hampir kayak gini lah lagi cerita-cerita. Jadi ada orang datang kan nggak fokus ke orangnya, kita lanjutin cerita, saya dengerin. Gitu. Jadi ini ada satu ini ya, saya kadang-kadang cerita begini kalau. Jadi begini, Pak Feb itu waktu itu yang saya masih ingin sampaikan, beliau cerita begini. Di Indonesia itu orang Islam itu mayoritas. Fakta loh ini, betul nggak? Betul. Tapi fakta juga orang Islam di Indonesia ini ribut terus, betul nggak? Mas pokoknya mbuh iki sing iki kayak kemarin mbuh masalah papan nama jadi ribut ditegur begini, kayak masalah gede banget gitu loh ya. Padahal podo-podo Islami, coba aneh kan?
Sementara agama liya dijogo. Nek agama Islam yang papan nama Muhammadiyah ya digraji gitu kan. Nah, itu kan orang Islam tuh gampang banget. Kenapa? Karena kalau kata Pak Feb tuh, karena orang Islam mayoritas di Indonesia ini semua terkena debu-debu riba. Riba itu haram untuk cari nafkah. Jadi yang masuk di dalam darahnya orang mayoritas orang Islam itu darah haram. Nah, kalau yang masuk aja yang mengalir darahnya haram, dia udah nggak mikir hak dan batil, enggak. Yang penting siapa yang ngopeni dia. Maka tergantung pesanan, semuanya tergantung siapa yang sing bayar, bahasa kasarnya begitu. Jadi kalau mbok wong padha wong Islam anggur dibayar kuwi kon ngantemi dilakoni gitu. Mbok wong non Islam asalkan ono bantuane kon jaga Natal ya dilakoni gitu loh, bahasanya kan gitu loh. Nah, jadi kira-kira bahasanya kan gitu. Tapi nggak ngomong sampai Natal, nggak sedetail ini, cuma dia berkata kenapa umat Islam ini nggak bersatu? Ya karena di dalam darahnya mengalir darah-darah riba. Riba itu haram, maka yang mengalir dalam darahnya itu barang-barang yang haram. Sehingga sudah nggak lagi bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Yang bisa dia hanya tahu siapa yang ngopeni yang apa istilahnya ya ngopeni apa yang memelihara dia lah katanya gitu. Sudah hampir kayak piaraan aja. Nah, makanya sebagai orang Islam yang dia diberikan kelebihan kemampuan usaha, kemampuan mungkin dia finansial, maka dia gelisah bagaimana caranya apa yang dilakukan oleh Pak Febrian ini bisa manfaat tuh banyak orang. Menghilangkan riba itu bagaimana caranya? Kalau dia punya duit ratusan miliar sekalipun, kalau cuma untuk melunasi utangnya orang-orang cuma berapa? Habis itu uangnya habis kan gitu. Makanya dia buat program ini dengan visinya adalah membantu umat bebas utang riba itu. Tujuannya ya untuk bantu orang-orang memang dengan usaha yang serius yang pengen bebas utang riba ya ini diberikan caranya seperti ini. Jadi win-win. Tapi kalau dia cuma punya duit, Bapak utang berapa nih tak kasih, tahu dia habis lagi, betul kan? Terbatas kan negara aja nggak mampu. Nah, makanya diberi usahanya ini. Nah, makanya visinya adalah membantu umat bebas utang riba. Itu yang buat saya ini keren banget nih. Connect langsung. Itu saya wah cocok. Disitulah saya langsung udah nggak pakai mikir-mikir. Nah, selesai itu yang saya tangkap inti dari pembicaraannya Pak Febrian itu. Jadi kenapa orang Islam nggak bersatu selama ini gampang dipecah belah ya karena memang seperti itu. Kira-kira menurut Pak Febrian begitu. Jadi intinya memberantas riba itu ya supaya orang Islam itu benar-benar bisa terbebas dari utang riba. Kemudian ya memang benar-benar menjadi manusia. Iya, gitu. Nah terus keluar dari situ selesai itu kan saya masih reguler nih kebayang-bayang ya. Maka begitu selesai saya langsung keluar, maka mungkin bahkan saya keluar tuh ketika itu mungkin saya keluarnya malah yang pertama takut ditanyain. Beneran saya takut ditanyain. Saya aneh ya Pak ya di. Ya ngapusi ini piye nggak tenang. Saya tuh takut ditanyain, maka kita udah stop ya saya keluar duluan udah langsung saya ke reception. Nah ada bagian sendiri, jadi bukan yang reception yang nerima tamu, tapi ada kasir lah yang bagian yang agak longgar kan di situ di kasir. Nah saya tanya ke situ, kalau mau ambil stokis itu gimana caranya? Gitu. Bapak sudah member belum? Ya kemarin saya ambil regular, ya sudah tinggal ditambahi aja kekurangannya. Gitu. Ya udah, berarti kan kekurangan saya cuma 28 juta waktu itu, kan cuma 31 juta tuh. Ya wes, ambil aja. Nah, kebetulan ya meskipun utang saya banyak, tapi tabung di rekening juga masih ada banyak. Artinya kalau di utang banyak itu kalau di rekening ya memang dari dulu sih. Itu kalau ya 50 juta minimal tuh selalu ada gitu. Ya kan dari resto juga masih ada. Waktu saya ngambil itu kan maksimal kan cuma 10 juta, wah kan udah 8 juta. Ya, tapi ATM-nya kan juga banyak ngambil. Itu saya langsung naik, saya bayarkan sambil priority, di-upgrade priority. Saya udah lega langsung, waduh. Apalagi waktu itu setelah pertemuan kan Pak Suroto cuma ngantar saya masuk, habis itu dia keluar. Itu saya bikin bingung juga.
jangan-jangan ngecek ini itu pikiran saya cuma gitu. masih trauma ya. Pas Pak Suroto belum, waduh jangan-jangan ngecek ini bener apa, waduh kacau pikiran saya itu. Iya. Tapi ternyata setelah saya keluar, saya cari Pak Suroto nggak ada, ya udah saya langsung nanya ke situ. Makanya saya cepet-cepet langsung turun, saya ambil itu langsung naik, tak bayar, langsung prior itu udah tenang saya, alhamdulillah udah. Tinggal saya pulang langsung kerja aja. Jualan saya. Pertentangan antara gengsi dan Ya pokoknya kalah. Cuma gini, kalau berat batin karena saya jawab itu 100% karena gengsi, tetapi saya ambil priority karena saya sudah tahu rezekinya. Bukan gengsi lagi, kalau saya ambil prioritinya sudah bukan gengsi, tapi jawabnya gengsi. Gengsi. Ya, jawabnya gengsi, tapi ketika ambil priority saya sudah ngerti rezekinya ya memang menguntungkan priority gitu aja. Maka saya langsung priority. Kalau hitung-hitungan saya nggak menguntungkan ya tetap meskipun gengsi ya mending terus pulang aja. Iya. Ya, itu jadi ambil priority itu karena memang saya lihat wah rezekinya paling keren kan di priority. Nah, makanya saya langsung ambil priority pulang langsung ya udah terus membabi buta gitu ya. Apa prospek itu. Nah, sebenarnya sebelum saya pulang waktu itu saya kebetulan ada perlu ke Jakarta. Jadi saya ingat saya dari Bandung itu langsung ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu pas saya mau pulang ketemu Bu Rini. Pak Kaperini. Belum gabung ah? Belum gabung. Belum. Buri AKP ini belum gabung ya? Lah saya kan duluan saya lah. Oh dulu. Saya setelah priority dari Bandung, saya kan ada perlu di Jakarta. Pas saya mau pulang, ketemu Pak Kaperini sama Pak Heru, Pak Agus Sutopo, 2 orang polisi itu. Nah, waktu itu kan Bapak mau kemana? Oh saya mau pulang Bu. Pak cerita kan pas, karena saya memang pas mau pulang, malah lagi nunggu taksi online, nunggu Grab gitu. Terus, ya ngobrol-ngobrol biasalah sambil ngobrol terus Bapak bisnis apa Pak? Sekarang apa? Ada Bu, bagus Bu, pakai bilang gitu. Nah, Bu ini ngotot apa Pak? Ya, saya nggak bisa cerita sekarang Bu. Ini saya nunggu taksi nanti. Saya kan males saya kalau ngomong tapi nggak tuntas tuh males gitu loh. Jadi kalau sudah mulai mau jelaskan bisnisnya ya harus tuntas gitu loh. Kalau kira-kira kepotong kan saya nggak. Nah saya kan lagi nunggu taksi. Waduh saya nggak bisa jelasin. Ini juga saya lagi nunggu taksi. Kalau ibu mau malah nanti ibu ikut saya aja ke Halim. Kan saya mau naik taksi ke Halim, pesawat saya dari Halim bukan dari Cengkareng gitu. Nah, Bu Rini ternyata mau begitu taksinya. Ya udah Pak, naik sama Pak Agus Sutopo. 2 orang. Nah di jalan cuma ngobrol gitu kan. Belum jelasin hitung-hitungannya. Mulai tertarik. Gimana tuh kan? Nah, saya nggak bisa jelasin hitung-hitungannya nanti aja lah kalau mudah-mudahan sampai Halim nggak terlambat. Kalau sampai Halim nggak terlambat, nah, saya masih ada waktu nanti saya jelaskin hitung-hitungannya. Udah sampai di Halim ternyata lancar perjalanannya. Saya pinjam kertas HVS 1 lembar ke apa kan di rumah makan tuh. Saya pinjam ke orang rumah makan tuh kasirnya kertas HVS, kertas sama ballpoint tak jelasin. Bu ini langsung, Bapak ambil apa? Stokis. Ya udah saya juga stokis. Oh ceritanya Bu ini nggak pakai mikir, langsung ngeluarin duit. Pak Agus ditanyain kan 31 juta. Pak Agus ditanyain, Pak mau ya, kamu ambil kalau dulu tuh namanya master agen. Master agen itu sekarang eksekutif. Nah, reguler itu sub agen gitu ya. Terus 15 juta langsung dibayari juga tak pinjemin sama Bu Rini. Saya bingung orang ini kok bawa duit banyak banget. Bukan jarang saya aja selama nggak pernah bawa uang 50 juta cash itu nggak pernah. Itu kan 31 juta tambah 15 berapa? 46 juta. 46 juta kok cash. Ternyata belakangan setelah itu tahu dia tuh ke Jakarta habis nagih. Nggak mau lagi uangnya ditransfer dibohongin terus pokoknya saya mau cash saja sudah. Nah, pas cash ketemu saya serahkan saya. Allah ya. Sudah disediakan sama Allah itu. Skenarionya Allah. Ceritanya Bu Rini itu kan orangnya lama nggak bayar. Iya, ternyata nagih. Nagih terus pas bayar.
ketemu sama Pak ketemu Andan, saya langsung dikasih loh. Aku yo kaget loh, wong orang kok sama bayar tasnya bawa duit banyak banget gini bawa ransel dia bawa Iya, ransel. ransel. Isinya duit. Allah. Ya itu langsung saya closing priority pertama apa stokis ya dulu. Sebelum ketemu Budi itu udah kenal. Oh udah, kalau sama Bu ini udah kenal. Cuma kebetulan ketemunya itu kebetulan gitu. Kebetulan. Skenario Allah yang biasa. Jakarta mbone kaya ngono ya ditemokke gitu loh. Iya, betul. Banyak ke sana. Orang kok ya pengen taunya kok ya tak suruh naik Grab ya gelem ngetutke saya gitu loh. Lah iya, Pak. Kita kan kadang nggak ngerti. Nah, akhirnya Allah itu ini Sudah diatur untung saya sih semua. sebenarnya ya untung saya itu waktu itu begitu Bu Rini bayar Bu Rini kan harusnya hari berikutnya pulang tapi Bu Rini nggak pulang Bu Rini langsung ke Bandung saya itu jadi ketemu Bu Rini itu kan nggak keliru hari Jumat saya ketemu karena saya Kamis ke Bandung selesai itu saya ke Jakarta saya acara ketemu teman terus Jumatnya saya pulang ke Jogja, Bu Rini ketemu saya hari Jumat, hari Sabtunya mestinya Bu Rini pulang. Bu Rini nggak jadi pulang. Bu Rini ke Bandung. Kalau nggak keliru gitulah harinya tuh. Bu Rini ke Bandung. Bu Rini ke Bandung, terus apa namanya? Pas ada pembagian mobil-mobil di video lah sama Bu Rini. Ya kan, terus habis pembagian mobil ada seminar dulu di Bandung di kantor. Bu Rini minta materi seminarnya Pak flash disk kan gitu. Saya dikirimi video salah satu video Bu Rini, Pak ternyata ada orang Jogja yang sudah dapat dikirimi videonya bener loh. Ternyata ada orang Jogja udah dapat sama 1,5 bulan dapat mobilio. Dikirimi videonya sama Bu Rini Ustaz Joko. Waduh. Tak pikir di Jogja belum ada, ini kok sudah ada malah sudah dapat mobil gitu. Nggak tahu Wah. Pak ya. Belum tahu kalau yang dapetin siapa. Bukan. orang lain. Orang Pak lain, Joko, orang lain. beda. Pak Joko, ternyata orang Jogja itu sudah ada yang dapat mobil gitu loh. Pas penyerahan mobil itu di video sama Bu Rini dikirimkan saya. Wah, aku kaget loh, orang Jogja ternyata udah ada. Waduh, gimana nih gitu. Kalau ini, wah udah akhirnya ya ngotot. Nah luar biasanya, saya pulang ke Jogja Pak. Kan saya belum ngerti seminar, materi seminarnya saya juga nggak ngerti Pak. Cuma saya dari flipchartnya aja. Bisa nerangkan Nah, tadi ya. Bu Rini itu sudah ke Bandung, sudah ikut seminar, sudah dapat materi seminarnya, flash disk. Bu Rini sudah bikin seminar di Kalimantan, saya belum bisa bikin seminar. Jadi seminarnya duluan Bu Rini. Ya Allah. Karena Bu Rini udah ngikuti, waduh seminar gimana nih, saya nggak ngerti. Lucu itu. Saya cuma presentasi kalau flipchart kalau pakai kertas 1 lembar. Kalau dulu kan saya ngajarnya 1 bulan ngajak 1 bulan 1. 1 bulan 1 bukan sebulan 2, tapi sebulan 1, sebulan 1, sebulan 1 pun 13 bulan. Anggaplah itu basic semua, 13 bulan kita tembus luxury. Dulu sih nggak ada luxury sih, dulu masih Pajero dulu. Dapat Fortuner paling tinggi kan dulu cuma Mobilio sama Fortuner Pajero. Cuma mokes istilahnya. Mokes sama big mokes saja. Nggak ada motor, nggak ada 1 miliarnya nggak ada, karena masih 1 jutaan dulu. Nah saya dulu ngajari setahun bisa dapat Fortuner, gitu. Nah, presentasi saya kan cuma gitu, modal kertas 1 lembar di. Nah singkat cerita. Bu Rini kan udah gerak terus tuh, tung lah, 1 jalur saya tuh udah beres gitu. Wah saya nggak mau kalah, Bu Rini kok saya tahu Bu Rini udah bikin seminar, panas saya, wah gila saya kumpulin orang tiap hari menjelasin langsung tapi nggak pakai seminar. Wah sama Pak, saya closingnya juga stokis semua, kalau sekarang closingnya priority semua. Cepat, ternyata 12 hari saya dapat mobil lah, duluan saya takut keduluan Bu Rini dulu. Jujur aja, wah ini seminar saya belum nih, waduh kalau kalah duluan gimana? Itu ya Allah. Iya kan. Terus akhirnya ya alhamdulillah 12 hari saya dapat, Bu Rini 1 bulan dapat. Ya saya tapi 12 hari. Terus kemudian setelah saya dapat mobil baru saya upload di Facebook waktu itu. Terus saya dapat Bu Novirate tertarik, saya pengen tahu. Terus saya dapat Jambi, saya dapat Surabaya Umul yang melahirkan Bu Wuri. Itu dari Facebook nggak kenal semua, kecuali Bu Novirate saya kenal.
Tapi Bu Desmiarti yang melahirkan Pak Rudianto, peraih-peraih luxury yang di Jambi banyak itu, saya nggak kenal. Terus yang Umul itu berarti leadernya Bunda Wuri. iya, saya nggak kenal itu sama Umul. Oh iya tahu. Sama sekali saya nggak kenal. Itu orang tuh WA saya itu inbox saya itu jam 12 malam gitu loh. Tak pikir cah nakal gitu. Jadi saya males jawabnya, Pak. Iya. Itu gimana kok mesti bengi loh. Tapi sudah dapat 4-0. Iya, enggak awal-awal waktu dia nanya kan saya berteman tapi saya nggak kenal gitu loh. Di Facebook berteman tapi saya nggak kenal. Sebenarnya yang berteman bukan saya, yang berteman sama saya itu Bu Kety. Istrinya Pak Mufid ya. Saya Pak Mufid berteman tapi saya juga nggak kenal. Nah terus Bu Kety itu nyuruh Umul nanya. Akhirnya kan kita yuk Umul yang nanya. Tapi kalau nanya itu di atas jam 10 malam terus. Ini perempuan kok nanya, kepikiran saya nih itu nggak beres, ini males-malesan saya jawab. Itu loh, maka jawab saya sebenarnya juga sederhana, ya udah kalau mau serius ya transfer aja, saya nggak begitu serius nanggapi gitu loh. Transfer bener dia ngambil yang bukan yang dulu itu 7 itu namanya apa ya? Agen. Supagen. Enggak. Agen. Ya. Agen. Jadi kan dulu itu basic, subagen, agen, master agen dan Stokis. nah, dia ngambil langsung yang agen. Transfer beneran ini gitu loh. Padahal tak sepelein, nggak tak anggap serius kok beneran. Ya udah loh, berarti ini serius gitu langsung. Udah kumpulin orang, saya ke sana. Saya tak langsung saya yang presentasi kumpulin orang. Nah, terus yang Jambi juga sama. Kalau Jambi sih positif saya karena jam normal gitu loh. Kalau Umul di atas jam 10 kadang jam 12 ini kan pikiran saya ini nggak beres ini orang ini gitu. Nah, terus yang Jambi itu masih siang sore nanya. Tak suruh transfer aja. Ibu kalau serius transfer aja dulu Bu, nanti saya nggak bisa jelasin lewat WA. Tapi kalau ibu serius ya transfer aja dulu, saya bilang gitu. Saya kan belum kenal bapak. Ya ibu lihat aja postingan saya, foto-foto saya di Facebook kan bapak ibu lihat, di capture aja orangnya seperti ini kayak gitu kan. Saya fotonya foto asli saya, kegiatan saya juga asli gitu loh maksudnya. Kalau orang kan ada kalau fotonya cuma gambar bunga gitu ya itu wongnya sing ngendi atau orangnya yang misalnya ibu bercadar kan kita nggak ngerti. Saya kan jelas orangnya, lihat aja. Akhirnya Bu Danu percaya, dia ngambil waktu itu yang subagen atau kalau sekarang reguler. Pak saya pengen tapi saya baru punya uang ini. Ya udah, akhirnya saya tuh kumpulin orang sana, saya di sana. Ya itu lah berkembang gitu. Nah yang Surabaya saya belum sempat ngumpulin, Umul belum sempat ngumpulin. Buru ini kan sudah Bus Makassar. apa namanya Bu Endah, sudah dapat Bu Endah dari belum Makassar, yang ini jalur Surabaya Bu Endah. Akhirnya kan kita waktu saya sama Pak Mufid bikin di koki kita pertama. Nah yang ngumpulin akhirnya Pak Mufid itu, Pak Mufid Bu Kety bikin pertama di koki kita. Wah yang datang banyak tuh, ada Pak Harjo, ada Mas Enggar. Nah disitulah lahirnya grup Jawa Timur, grupnya Bu Endah besar tuh di seminar pertama di koki kita. Itu akhirnya ya berkembang. Ya itu jadi ada faktor keberuntungan ya. Tapi keberuntungan itu bukan semata-mata keberuntungan. Pasti keberuntungan itu ada rentetan cerita karena kesungguhan, betul nggak? Karena kesungguhan saya, minimal perjuangan saya ini. Coba yang anak SMA itu keberuntungan nggak nemu saya, keberuntungan kalau dipikir keberuntungan, betul nggak? Tapi ada ikhtiar dia memasukkan saya, ada ikhtiar dia mau menemui saya kan gitu. Sama, ikhtiar saya mau dapat info harus ke Surabaya, harus ke Bandung. Terus kemudian saya beruntung ketemu Bu Rini di Jakarta tanpa ini ya itu tetap ini juga karena ada kesungguhan saya, maka Allah juga bukakan jalan-jalan yang cuma kalau saya malas-malasan ya nggak akan ketemu kan gitu. Nah, di dalam usaha ini kalau saya bilang ya beruntung ya banyak, kalau itu dianggap keberuntungan. Tapi kan karena prestasi saya, siapa orang yang nggak terkejut waktu itu yang belum banyak posting seperti sekarang, tiba-tiba ada orang 12 hari sudah dapat mobil senilai 150 juta. Ya, pasti banyak orang
ini nggak pernah ada postingan ini, tiba-tiba ada orang 12 hari dapat mobil. Kan banyak yang kemudian bertanya kan, wah inbox sama saya itu banyak banget lah. Banyak banget yang saya juga kadang, makanya dulu itu kalau saya responnya cepat mungkin saya dapatnya lebih banyak lagi. Maksudnya dapat mintanya, tapi kan saya ada nggak buka inbox itu. Nah, yang saya buka hanya beberapa. Ya, ada yang nggak closing juga sih, yang saya ceritakan yang closing, yang inbox banyak, tapi yang tak follow up dan belum percaya juga banyak. Yang percaya waktu itu dari cuma yang nggak kenal tapi mau ya cuma Umul sama Bude Smiarti. Yang lain tak suruh transfer nggak mau, belum kenal kan. Nah itu, jadi beruntungnya saya waktu itu sebulan dapat 12 hari dapat, terus seminggu kemudian saya dapat lagi yang kedua, Mobilio yang kedua. Dulu nggak ada motor kan, sebulan lagi bulan ketiga saya dapat Mobilio dan Pajero. Nah waktu itu kan Fortuner tapi saya ngambilnya Pajero, jadi yang di PT Best itu yang milih Pajero pertama kali saya, sebelumnya semuanya Fortuner. Nah karena saya yang paling cepat sebulan dapat Pajero itu paling cepat saya, semua kalah kan. Yang paling dulu itu Bu Lilis kalau Pak Suroto kan waktunya lama, tapi saya sebulan itu bisa dapat 4 mobil, nilainya 950 juta. Nah itulah yang buat terus kemudian terkenal saya terkenal cepat. Makanya sebenarnya di usaha ini kalau kita mau cepat ya kita memang harus benar-benar kerjanya anggaplah kerja gila, karena kalau kita sudah jadi bukti, lebih cepat kita menjadi bukti maka lebih cepat juga kita jadi magnet. Itu kuncinya. Saya itu meyakini itu. Jadi kalau kita usaha itu rugi Pak kalau sudah mengambil keputusan terus santai-santai. Tapi mengambil keputusan itu mestinya langsung gas aja Pak. Nanti kalau kita udah terus kelihatan hasilnya, ada prestasinya, orang lain yang mungkin tadi mencibir tadi ini dia sudah nggak berani lagi mencibir, minimal begitu. Tapi kalau sampai lambat santai, yang mencibir semakin mencibir aja. Oh tuh kan, dong nggak dapat apa-apa gitu, apalagi lama banget kita dapat. Tapi kalau kita cepat, orang lain langsung akan melihat kita, minimal dia akan memperhatikan kita, mungkin juga yang penasaran dia akan bertanya kan gitu ya, sehingga itu akan bisa membuat percepatannya lebih ada. Bukan sudah ikut tapi santai-santai saja dijalankan, nah itu rugi sendiri kita. Terus yang kedua, bahwa ini bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu artinya bahwa duplikasi itu pasti terjadi. Duplikasi nyontoh, tiru-tiru, ikut-ikutan. Nah kita ini kalau siap jadi leader, mungkin dalam perjalanan kita ini nggak mulus, mungkin banyak hal-hal yang kadang-kadang bikin kita lemes gitu ya. Tapi pantang bagi kita untuk terlihat lemes, terlihat kurang semangat di hadapan tim kita. Meskipun kita lagi pusing ya apapun ya tetap kelihatan tetap semangat terus, minimal apa ya jangan kelihatan wah aku lagi off dulu lah, aku lagi ada masalah yang lain. Wah itu menghancurkan timnya sendiri. Jadi jangan pernah kita ngomong ada masalah kepada tim kita. Meskipun kita punya masalah pun jangan sampai tim kita tahu atau kita sampaikan ke tim kita. Ya karena apa? Karena itu bisa membuat tim kita lemah. Nah kadang-kadang kalau kita ini sudah off atau sudah misalnya gini, karena kita lagi ada masalah, kita nggak aktif nih setengah tahun misalnya. Kira-kira setengah tahun tim kita nggak diurusi juga banyak juga yang kemudian off juga. Iya kan? Nah pas mungkin masalah kita anggaplah sudah selesai gitu, terus kita lagi mau semangat lagi, tim kita yang lemes-lemes yang padahal udah berhenti itu belum tentu juga semangat lagi. Maka kita harus kayak ngulangi lagi. Wah akhirnya udah banyak yang nggak aktif, wah terus kita kayak mulai lagi kan, wah presentasi lagi. Nah mau sampai kapan kalau kita begitu? Maka yang harus dijaga itu semangat kita ini harus jaga terus, jangan bahkan pokoknya nggak ada istilah off, itu nggak ada, harus kelihatan on terus. Makanya saya pun dari dulu sampai sekarang bahkan ya, kecuali pas COVID ya, sekarang jadwal saya juga udah penuh Pak. Maret itu jadwal saya nih
Maret itu jadwal saya juga sudah. Saya memang ngosongin di akhir bulan karena saya masih apa namanya, masih nunggu jadwal dari kantor akhir bulan tuh ada training kayak kemarin apa saya masih, makanya saya ngosongin sebagian jadwal saya